Ron iki bingung kalian jenengan Gus. Kok jenengan damel punten kok panggah ngoten niku kula mboten percaya belas Gus. Kula mboten percaya belas Gus. Terus tujuannya utama jenengan untuk datang ke sini niku ono apa? Ngetokne undang kuno kula. Pengen roh jenengan, pengen semrep niku napa kok. Ten konten selalu jenengan selalu ben ketara sakti. Ben ketara lek piye ya? Hebat ini ya. Oh, kaya apa ben ketara hebat ngono kok piye. Waduh sebenarnya. Kalau ini buatan hebat. Jadi kan ikut kibrik ini wau karena banyak orang yang matur kalian jenengan bahwa setelah datang ke tempat saya penyakitnya tidak sembuh, gitu. Nggak berhasil. Gitu. Ya itu bagus. Maksud jenengan datang ke sini ya bagus. Karena memang ya saya pun tidak pernah sekalipun menjanjikan kesembuhan itu tidak pernah, karena memang ya saya tidak bisa mengobati. Banyak yang datang nggak sembuh itu ya banyak, karena memang itu ya takdir Allah. Karena saya itu ya hanya mendoakan. Kan saya sudah sering bilang kalau saya itu nggak bisa apa-apa. Minta orang kemudian kena santet kok minta buktian santetnya deh, rumahnya nggak bisa, harus datang ke tempat orang yang terkena santet, di tempat dukun santet, di tempat-tempat yang memang di situ ada kejadiannya. Kalau nggak ada kejadiannya, apanya yang mau dibuktikan kan begitu. Dan kadang-kadang orang lucu gitu loh. Wis, kalau saya anggap aja hiburan lah, nggak masalah. Orang itu tahu karena itu memang dunianya, karena memang itu dunianya. Kalau orang yang biasa kerjanya di las ya tahulah tentang bagaimana cara ngelas, ya, bagaimana apinya itu ada dan sebagainya, karena memang itu dunia. Masalahnya kadang-kadang ada tukang nyangkol bahas tentang tukang ngelas, ya nggak canda. Ada sopir yang bahas tentang ngelas, ya nggak jadi. Bukan dunianya, beda-beda. Iya nanti malam kan saya datengin dukun, sampai ikut ya nggak apa-apa. Malam saya biasanya ya sungai gitu, sampai ikut ya nggak apa-apa. Kula nuwun Gus. Oke. Kaping sepindah kula mriki silaturahmi. Kaping kalih kula mriki gadah unek-unek sing ngajenge kula sampeyan kalian jenengan. Iya. Kula niki bingung kalian jenengan Gus. Kok jenengan damel punten kok panggah ngoten niku kula mboten percaya belas Gus. Nggih. Lek kula niku nambel konten niku namung damel dakwah mawon. Niate niku nggih damel dakwah terus sekalian hiburan ngoten mawon. Bagi kula niku tiyang niku percaya nggih monggo ngoten. Mboten percaya nggih mboten napa-napa, wong namine nggih hiburan. Tapi insyaallah nggih wonten tuntunane. Toh nggih teng deskripsine niku kan sampun kula paringi disclaimer bahwa semua yang saya pertontonkan itu hanya hiburan. Sebab nopo? Sebab ngeten, semua ilmu hikmah itu untuk diamalkan, bukan untuk dipertontonkan. Jadi sesuatu hal yang kita amalkan, amalan itu ngeten kan, amalan itu adalah sebuah perjalanan. Tirakat wong Jawa ngarani, lek wong Arab ngarani torekoh. Jadi amalan itu artinya adalah perjalanan.
Jadi yang bisa merasakan itu ya hanya yang menjalani, hanya yang menjalankan. Yang tidak menjalani, yang tidak menjalankan ya nggak akan tahu. Walaupun kita beritahu ya kebanyakan nggak percaya, kayak panjenengan ini nggak percaya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sampai nggak percaya ya nggak apa-apa, niku hak prerogatif jenengan niku, itu hanya jenengan. Ya jelaskan, saya hanya memberikan sebuah tontonan, tujuannya untuk memberikan edukasi bahwa ilmu hikmah itu benar-benar ada loh. Nah, yang perlu jenengan ketahui ngeten, ilmu hikmah itu bukan ilmu tentang kesaktian, bukan tentang ilmu kekebalan, bukan ilmu kejadukan, bukan bisa jalan di air, bukan tentang demit-demit, bukan tentang hantu-hantu, bukan. Ilmu hikmah itu adalah ilmu toreko. Ilmu hikmah itu ilmu batin yang berhubungan dengan hati kita, dengan batin kita. Ya memang tidak semua orang itu bisa merasakan karena memang tidak mengamalkan itu. Hikmah niku maksudnya ngeten. Niki amit saderenge. Hikmah niku adalah kebaikan dari sebuah kejadian. Wonten sumamane awake dhewe kena musibah. Lah dibalike musibah niku mesti wonten barokah. Mesti ada hikmahnya. Ya itulah yang disebut dengan ilmu hikmah. Makanya pelaku ilmu hikmah itu buahnya adalah kesabaran. Buah niku adalah keikhlasan. Ngoten. Mungkin kados panjenengan rumiyene pamane yang sugih ngoten. Terus sakniki diuji kalih Gusti Allah. Niku nggih wonten hikmahe supaya lebih kuat lagi dalam mengarungi kehidupan ngoten. Niku hikmah dalam setiap kehidupan kita niku Allah. Jenengan riyen yang sugih dong. Saat ini boleh bukan. Lagi. Terus daya ini ku wonten hikmah. Karena dibalik setiap musibah niku nggih. Daya ini wonten barokah, wonten hikmah. Terus sing damel jenengan ndak percaya niku napa? Ini Gus. Sampeyan buka pengobatan. Saya ngene, sebenarnya ngene saya tak potong ki Amit ya. Sebenarnya sih aku kan dhisik enggak pernah buka pengobatan, enggak pernah. Enggak pernah, aku dari dulu itu enggak pernah buka pengobatan. Saya itu hanya ketika ada orang yang meminta tolong, ya saya tolong. Nah, contohnya nek wong njaluk didongakni, ya tak dongakni. Saya enggak pernah sekalipun dari dulu itu buka pengobatan. Jadi ada nasihat dari para wali-wali Allah dulu bahwa ketika ada orang yang buta, ya kita diperintahkan untuk memberikan tongkat. Ada orang yang nggak pakai baju, kita itu dinasihati untuk memberikan baju. Seperti itu saja. Jadi saya itu hanya memberikan doa, bukan mengobati. Kalau yang bisa mengobati itu hanya dokter kan. Terus ribet nih, Tetapi akeh sing muni karo aku lek aku bar teko kono ora mandi ngono Gus. Dadine aku pengen roh piye carane sampean ngobati, terus pembuktiane sampean piye. Ji Pengen roh pembuktiane sampean. Nggih, terus dengan dugi mriki niki wau karena banyak orang yang matur kalian jenengan bahwa setelah datang ke tempat saya penyakitnya tidak sembuh gitu, nggak berhasil gitu. Ya itu bagus, maksud jenengan datang ke sini ya bagus, karena memang ya saya pun tidak pernah sekalipun menjanjikan kesembuhan, itu tidak pernah, karena memang ya saya tidak bisa mengobati. Banyak yang datang nggak sembuh itu ya banyak, karena memang itu ya takdir Allah. Karena saya itu ya hanya mendoakan. Kan saya sudah sering bilang kalau saya itu tidak bisa apa-apa. Saya itu hanya mendoakan saja. Hasilnya niku sedayane niku
kula pasrahne teng Gusti Allah. Jadi nggih bener mawon, memang enggak banyak yang enggak sembuh memang ya iya, karena memang saya enggak bisa apa-apa. Lah tapi sampean ini neng konten-konten ngono guys ya. Lah sampean nak iso ngetokne geni iso sembarang ngono kae. Terus piye carane pembuktiane sampean iki piye ngono kae? Pengen roh pembuktiane sampean iki piye ngono. Nggih niku namung konten mawon. Oh, konten. Namung konten. Itu namung konten, namung hiburan mawon. Jadi kalau sudah saya katakan konten hiburan ya nggak perlu dibuktikan. Namanya konten itu kan film, jadi ya yang penting dilihat. Kalau mau melihat, kalau nggak mau melihat ya sudah, nggak usah dilihat gitu aja. Nggak ada yang harus dibuktikan. Lah sampean ngene ning jerone konten ngono kae sampean ketara ngene apa ben ketara lek sakti ngono apa piye? Jadi konten itu kan film. Nah, film itu kan harus dibuat dengan semenarik mungkin, dengan sebagus mungkin gitu. Jadi ya namanya film, namanya entertain itu ya hiburan. Namanya hiburan itu kan dibuat semenarik mungkin. Bukan masalah tentang sakti atau enggak sakti, hebat atau enggak hebat, tapi biar orang itu tertarik untuk melihat konten kita begitu, untuk melihat, namanya juga konten. Tapi yang jelas di situ kan ada ilmu-ilmunya yang memang ada, sanatnya juga saya jelas ada. Terus di situ juga ada tuntunannya, ada hiburannya begitu. Nah, memang untuk menghibur banyak orang begitu. Ada. Saking pundi niku wonten. Lah saking griyon ya Bang. Ada rumah. Nggih. Terus datang ke sini. Terus tujuannya utama jenengan untuk datang ke sini niku ono apa? Ngetokne undang ngono kula. Pengen roh jenengan, pengen semrep niku napa kok. Ten konten selalu jenengan selalu ben ketara sakti, ben ketara lek piye ya? Terhebat ngono ya. Oh, apa ben ketara hebat ngono apa piye? Waduh sebenarnya. Kula niku mboten hebat. Nggih niku wae. Untuk konten itu yang mau melihat ya silahkan. Kalau memang suka, kalau nggak suka ya nggak usah dilihat. Yang penting niku sebenarnya ojo baperan lah begitu. Karena ngeten kan. Karena ilmu hikmah itu benar-benar ada dari zaman penjajahan dulu, jadi zaman kemerdekaan dulu, bahkan para leluhur kita, para pejuang-pejuang kita untuk memerdekakan bangsa kita itu pun juga dengan menggunakan ilmu hikmah begitu. Jadi itu sesuatu hal yang memang ada dari zaman leluhur kita, bukan sesuatu hal yang nggak ada terus diada-ada, memang ada dan perlu untuk sampean ketahui bahwa sesuatu hal yang dipertontonkan, semua hal yang dipertontonkan itu sudah jelas adalah hiburan. Karena gini, ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang bersifat atraktif gitu, yang memang untuk pertunjukan, show gitu. Ada ilmu yang bersifat pasif, yang memang diamalkan dan memang pasrah kepada Gusti Allah, Gusti Kang Arya Jagat. Itu memang ada. Nah, jadi jangan baperan, jangan salah paham ketika seseorang yang sudah jelas-jelas menampilkan apa yang dipertontonkan itu dengan tujuan tentu satu untuk dakwah. Yang kedua tentu supaya menarik. Dan yang ketiga memang tajribah itu untuk sesuatu hal menumbuhkan keyakinan selain untuk hiburan tadi. Contoh tenaga dalam ya sesuatu hal yang ditampilkan, yang dipertontonkan itu memang untuk hiburan. Contoh amarahnya memang sudah diukur, biasanya diisi dengan amarah suci,
ada juga dengan emosi yang memang sudah terukur, atau dengan pernafasan, dan itu butuh latihan. Tidak butuh latihan. Itu benar-benar ada nggak? Benar-benar ada, banyak buktinya. Dari zaman saya dulu itu banyak orang di jalan dirampok, terus ketika digedruk nih di tanah senjatanya jatuh, itu benar-benar ada dari zaman dulu ada. Terus kalau yang dipertontonkan itu bisa dibuktikan nggak ke setiap orang? Ya namanya juga dipertontonkan, tentu dipersiapkan untuk orang-orang tertentu. Kalau yang dibuktikan itu kuasa Allah, itu biidznillah. Jadi banyak yang salah paham dari situ. Kayak jenengan ini juga salah paham kalau panjenengan apa yang dipertontonkan itu terus sampai minta dibuktikan. Ya nggak begitu konsepnya. Jadi konsepnya ada yang tajribah, ada yang atraktif, ya ada juga yang pasif biidznillah. Jadi yang biidznillah ini jangan disamakan dengan yang tajribah gitu. Sesuatu hal yang dipertontonkan jangan disamakan dengan yang itu kehendak Tuhan. Tidak bisa sama, karena yang kehendak Tuhan ini kepasrahan, meminta perlindungan dari Allah ketika kita nggak tahu kapan kejadiannya. Kayak gitu ya, dulu almarhum ayah saya itu saat sedang bawa sapi itu tiba-tiba diseruduk mental, ya alhamdulillah selamat. Terus juga ada dulu ceritanya di pondok itu santri nyebang di jalan ditabrak truk mental, terus itu selamat. Nah kayak gitu, itu namanya itu namanya biidznillah, kehendak Allah. Apakah seperti itu bisa? Oh itu orang itu ditabrak di jalan selamat, coba jajal sini tak tabrak. Ya nggak bisa karena itu kehendak Tuhan, bukan sesuatu hal yang dipertontonkan gitu. Kalau yang dipertontonkan ya semuanya dipersiapkan gitu. Yang jelas itu yang penting sebenarnya jangan baperan gitu. Sampean ini baperan mungkin. Baperan. Jadi sesuatu hal yang dipertontonkan itu dengan tujuan untuk hiburan. Sekali lagi saya kasih contoh begini. Ketika ada seseorang yang mungkin melihat penampakan. Lah, dia melihat penampakan itu dengan frekuensi pikiran yang nyambung dengan tempat itu, dengan jin itu. Contoh, orangnya penakut umpamanya. Terus dia itu lagi jalan di tengah jalan. Nah, karena sendirian, ya, pikirannya takut, lalu dia melihat penampakan. Terus setelah itu jalan ketemu sama orang. Bilang, tadi saya melihat penampakan. Nah, yang diajak ngomong ini nggak percaya. Coba buktikan sama saya. Coba tunjukkan hantunya sama saya. Ya nggak akan bisa. Ya nggak akan bisa. Karena apa? Karena pada waktu itu, pada kondisi itu, pada frekuensi itu, pada pikiran yang sedang takut, terus suruh buktikan di rumah orang yang sedang diceritain itu, ya nggak akan bisa. Makanya saya itu kalau masalah tentang kegaiban itu percaya ya monggo, ya kan. Nggak percaya juga nggak apa-apa, saya nggak memaksa. Makanya kayak sekarang ini ya, kayak sampean datang ke sini, terus sampean saat ini nanti lo tetap di channel YouTube saya tak kasih disclaimer kalau ini hiburan, kalau ini hanya sekedar konten saja. Kenapa? Karena biar orang yang melihat juga biar nggak baperan gitu loh. Jadi butuh kedewasaan di dalam melihat sesuatu. Kalau saya itu orang percaya ya monggo, nggak ya nggak apa-apa. Yang penting saya nggak pernah ganggu orang gitu. Saya nggak pernah ngurusin urusan orang. Saya berkarya dengan karya saya sendiri. Saya nggak pernah menjatuhkan orang hanya supaya berdiri, enggak. Saya berdiri di kaki saya sendiri. Jadi ya yang penting sebenarnya jangan baperan gitu aja. Gitu. Kalau sampai minta pembuktian ya saya tidak bisa membuktikan apa-apa begitu. Kecuali kalau panjenengan mau ikut sama saya ya tidak apa-apa. Itu ada rumah yang angker banget lah begitu di sana. Dulu pernah ada yang meninggal di dunia di situ sampai beberapa bulan tidak ketahuan. Rumahnya itu sudah kosong lama. Kalau sampean mau sekedar hanya ingin membuktikan kegaiban itu ya nggak apa-apa, saya ajak ke situ. Ya, aku pengen roh.
Ya kalau kalau hanya sekedar pengen tahu gitu ya enggak apa-apa gitu. Tapi ya saya enggak jamin kalau nanti sampean benar-benar tahu itu ya nggak jamin gitu. Tapi kalau sampean pengen tahu gitu ya enggak apa-apa gitu. Nanti tak ajak rumah itu, tapi sampean tak tinggal sendiri di sana, terus nanti ada apa gitu ya sampean rasakan sendiri kayak gitu. Yang penting ada apa-apa jangan nuntut saya gitu loh, gitu. Terus sampean tak ajak ke hutan. Di hutan itu kan gelap, nggak ada orang, nggak dikontenin nggak apa-apa. Nanti di sana ada apa gitu, mungkin bisa. Atau sampean saya aja untuk datengin dukun gitu kalau sampean pengen tahu kayak gitu. Tapi biasanya kalau orang itu nggak percaya malah nggak bisa. Ya nggak bisa nggak apa-apa kalau sampean mau membuktikan, yang penting nggak masalah. Karena santet itu bisa masuk karena 3 hal pintunya itu. Yang pertama al-ghatab, marah. Yang kedua alladzi wasisu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas, waswas. Dan yang ketiga itu sedih. Kalau ketiga hal itu nggak ada, ya itu juga nggak bisa untuk membuktikan karena jalan masuknya itu gitu. Tapi kalau sama membuktikan ya silahkan, gitu saja saya. Ini saya sambil minta izin nih, sampean tak masukkan di YouTube ya, karena sampean ya masuk di sini gitu. Nggak apa-apa, buat edukasi untuk yang lainnya seperti itu. Yuk Gitu. kalau pengen roh ya Gus, Iya. kalau pengen roh pembuktiannya sampean. Ben ndak penasaran yang ati kuwi pengen kaya ngopo to tak pengen roh. Iya, ya nggak apa-apa, namanya manusia itu wajar kalau ingin tahu itu. Yang terpenting kalaupun kita belum tahu, kita itu berusaha untuk mencari tahu. Mencari tahu dengan bagaimana? Dengan kita itu belajar. Belajar itu kalau di dalam kitab Alim Muta'alim itu ada syaratnya. Yang pertama harus sabar. Yang kedua itu harus lama masanya, tidak hanya sebentar. Terus harus berkorban waktu, tenaga, dan juga harta begitu. Nah kalau sampean belajar sama saya nggak perlu, karena saya nggak bisa apa-apa. Yang penting kalau mau belajar, pengen tahu, saya harap jangan sok tahu gitu. Jadi kalau nggak tahu ya belajar. Takutnya kalau nggak tahu terus sok tahu terus menghujat itu nanti masalah, problem nanti, problem. Akhirnya merasa paling tahu sendiri, paling benar sendiri, terus menghina yang lainnya, itu nggak bahaya seperti itu. Tapi nggak apa-apa sampai datang ke sini ini, ya saya senang gitu. Berarti intinya dengan penasaran terus sekarang pengen pembuktian gitu ya. Siapa namanya? Kula Indro. Kang Indro. Siap. Warga Blitar sini. Ya. Jadi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover saya di manapun berada, alhamdulillah malam ini kita kedatangan saudara kita ya, namanya Mas Indro. Beliau masih warga Blitar. Ini intinya nggak percaya lah, intinya pengen pembuktian tentang konten-konten settingannya kita, tentang konten-konten hiburan saya ini, pengen pembuktian. Ya kalau saya sih tidak bisa membuktikan apa-apa, karena saya membuat konten sudah jelas, saya kasih disclaimer hiburan.
Tapi kalau mau ikut belajar, mau ikut sama saya ke hutan, ke gua, ya enggak apa-apa, enggak masalah buat saya. Terpenting niatnya bagus, yang penting silaturahminya ada, gitu saja kalau saya itu. Enggak masalah untuk siapapun. Untuk siapapun ya, mau silaturahmi, saya itu banyak saudara itu malah senang kok. Banyak saudara itu saya itu senang. Terus sering saya katakan kalau saya itu tidak sakti, kalau saya itu tidak hebat, saya itu tidak bisa apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Saya itu hanya orang hina yang penuh dengan dosa. Saya itu banyak hilafnya, banyak salahnya. Jadi salah kalau orang beranggapan seperti tadi jenengan saya itu sok sakti. Tidak, saya tidak. Saya itu tidak bisa apa-apa kok. Saya itu tidak bisa apa-apa. Yang penting persaudaraan aja, duluran aja. Nanti kalau mau pembuktian ya silahkan. Nanti kita ajak ke rumah orang yang pernah meninggal di dalam itu. Nanti saya panggil dulu dengan Asma Berhati. Nanti sampai saya tinggal di situ. Itu kalau membuktikan kayak gitu, atau di gua atau di kuburan. Itu kalau membuktikan itu seperti itu. Nggak bisa kalau di tempat seperti ini, nggak bisa, karena memang ya tempatnya tidak sama. Kalau orang pengen tahu orang bakar bata ya harus di tempat orang yang membuat bata, bagaimana cara membuatnya, terus membakarnya itu ya harus ada kayunya, terus di tempat orang itu gitu. Nggak orang minta membuktikan pembakaran bata tapi bukan di tempat orang yang bakar bata, ya nggak bisa. Minta orang pembuktian kena santet kok minta buktian santetnya deh rumahnya, nggak bisa, harus datang ke tempat orang yang terkena santet, di tempat dukun santet, di tempat-tempat yang memang di situ ada kejadiannya. Kalau nggak ada kejadiannya, apanya yang mau dibuktikan, kan begitu. Dan kadang-kadang orang lucu gitu loh. Bis, kalau saya anggap aja hiburan lah, nggak masalah. Orang itu tahu karena itu memang dunianya, karena memang itu dunianya. Kalau orang yang biasa kerjanya di las ya tahulah tentang bagaimana cara ngelas, ya bagaimana apinya itu ada dan sebagainya, karena memang itu dunianya. Masalahnya kadang-kadang ada tukang nyangkol bahas tentang tukang las, ya nggak canda. Ada sopir yang bahas tentang las, yang nggak jadi, bukan dunianya, beda-beda. Begitu juga kebalikannya, kalau tukang las bahas tentang mobil, tentang mur, ya nggak canda juga. Jadi ada tempatnya masing-masing gitu, ada dunianya masing-masing gitu, sesuai dengan dunia saja sebenarnya, nggak perlu senggol sana sini. Kadang itu orang menjatuhkan hanya supaya bisa berdiri, itu kan yo masalah kalau kayak gitu. Udah lama sampean ngelihat YouTube saya? Sudah. Apa yang sampean lihat dari YouTube saya itu? Yo sampean iki mikir iya Sok sakti gitu. sok sakti, sok hebat. Terus akeh sing berobat nih sampean iki kok akeh sing ngaku elah kae ora mandi kae. Terus aku yo pengen rong iki ben pembuktian sampean iki kaya apa, tak pengen baturi sampean ya. Teman pengen ikut saya ke hutan, ke gua gitu. Gak apa-apa. Iya, sama nomor. Terus nanti diajak ya Lia. Diajak ke gua, diajak ke hutan, diajak ke sungai kayak begitu, ya enggak apa-apa. Ini yang penting seduluran yang mau. Sama siapa dengan ke sini? Sendirian? Lo kiamat nih. Ya kendel ya. Iya. Lihat saya di YouTube apa di TikTok? YouTube. Oh, di YouTube.
Iya. Ini yang penting tiduran malam. Tiduran malam. Iya nanti malam kan saya datangin dukun, sampai ikut ya nggak apa-apa. Malam saya biasanya ya sungai gitu, sampai ikut ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kemarin ini tak masuknya ada YouTube lagi ya. Oke guys, nanti malam kita ajak masnya untuk datang ke gua ya, atau ke rumah kosong itu. Oke. Yang penting seduluran, selawas yang mulasa Gusti Allah. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, menjalankan sholat, amalkan sholawat, bakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.